Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang mana beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Dengan adanya saya membuat video ini, seperti biasa saya ingin membuat learning journal, yang mana learning journal adalah pembahasan atau gagasan yang telah disampaikan oleh dosen. Baik, sebelum masuk materi, lebih bagus kita bercerita dulu atau beromong-omong, karena sekarang hari Sabtu, seminggu setelah Lebaran. Jadi yang mana jalanan itu udah mulai ramai lagi, penuh lagi sama para pendatang ataupun perantau. Nah, yang semoga setelah hari-hari ini ada hari-hari baik selanjutnya, amin. Oke, langsung aja kita masuk ke materi atau pembahasan ya. Yang mana makalah yang hari Selasa kemarin dibahas itu makalah dari kelompok 4. Yang mana makalah tersebut memiliki judul, yakni mengoptimalkan berita. Langsung saja seni menata rubrik, judul, lead, dan diksi. Maaf sebelumnya karena memang waktunya nggak banyak ya. Jadi saya di sini mau ngebahas materi yang mana materi tersebut adalah bagian saya. Nah, kebetulan saya kebagian yakni cara penulisan berita. Nah, di dalam cara penulisan berita saya akan bahas bagaimana seberapa pentingnya judul berita, terus bagaimana cara penulisan judul berita gitu ya, kayak semacam-macam lah. Baik, yang pertama, cara penulisan berita yang baik dan benar. Nah, seberapa pentingnya sih judul berita gitu kan. Nah, judul adalah bagian yang paling penting dalam penulisan berita. Karena apa? Nah, karena kalau judulnya aja menarik, pasti orang lain tertarik. Nah, kalau orang lain tertarik, pasti baca beritanya pun lama karena emang menarik gitu. Nah, jadi orang lain tuh kayak pengen tahu nih apa sih isi beritanya gitu. Jadi penasaran lah, ningkatin apa ya? Rasa keingintahuan gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi judul berita. Nah, apa sih fungsi judul berita, Bang? Dari fungsi judul berita itu, yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, memberikan gambaran isi berita. Yang ketiga, menjawab unsur dari 5W1H. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dan konsep berita. Konsep berita. Berita bukan sekedar cerita biasa, tetapi berita punya karakter dan syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah beberapa konsep berita. Nah, yang pertama, berita sebagai laporan tercepat. Semakin cepat informasi yang disampaikan setelah kejadian, maka semakin bernilai beritanya. Nah, yang kedua, berita sebagai rekaman.
Nah, begitu berita ditulis dan ya dipublikasikan. Nah, berita jadi catatan yang bisa dibaca di masa depan. Gitu. Dan yang ketiga, ya ini berita sebagai fakta. Nah, isi berita harus berdasarkan kenyataan. Ya, kalau bukan berdasarkan kenyataan itu namanya hoax. Tidak boleh berbohong atau melebih-lebihkan, harus adil dan seimbang. Dan yang keempat, berita sebagai penjelasan. Ini yang terakhir. Ada lagi kayaknya. Yang keempat belum terakhir. Berita kadang membantu menjelaskan hal yang rumit agar mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, yang kelima berarti, berita sebagai cerita kemanusiaan yang bisa disebut minat insani ya. Nah, kadang berita jadi menarik karena menyentuh emosional, misalnya membuat kita sedih, senang, ataupun prihatin tuh kayak kasihan gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.